Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jumpa lagi dengan saya ya. Pada pertemuan yang lalu, khususnya pada part yang lalu ya, kita membahas mengenai translasi. Sekarang kita akan membahas mengenai refleksi. Refleksi ya. Apa itu refleksi? Refleksi tidak sama ya dengan yang kamu lihat ada pijat refleksi gitu. Itu beda. Kalau ini refleksi adalah pencerminan. Jadi kita akan bahas mengenai refleksi atau pencerminan. Pada transformasi geometri itu yang akan kita bahas ini ada 4 poin, yaitu kemarin translasi, sekarang kita akan bahas refleksi, nanti setelah itu rotasi, dilatasi ya. Jadi baik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai refleksi ya. Refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi itu adalah pencerminan ya. Nah, tahu pencerminan, kalau kamu tahu cermin ya, untuk kita ngaca ya. Itu kan kalau kita lihat ya, itu namanya refleksi. Memindahkan semua titik dengan menggunakan sifat pencerminan pada cermin datar ya, pada cermin datar itu. Jadi sifat refleksi itu yang pertama, bangun atau objek yang dicerminkan, yang direfleksikan, refleksi ya, tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Jadi bentuk sama ukurannya tetap. Yang kedua, jarak bangun atau objek dari cermin, khususnya cermin datar ini ya, adalah sama dengan jarak bayangan dengan cermin tersebut. Itu sifat-sifat refleksi. Nah, kalau kita gambar di koordinat itu seperti ini kira-kira ya. Ini gambarnya kurang pas nih, harusnya ini agak geser sedikit ya. Ini seperti ini, jadi jaraknya pas gitu, berapa satuan jarak sini ke sini terhadap sumbu Y itu akan sama. Refleksi ya, jadi maksudnya seperti ini nak. Jadi seperti ini, misal jarak dari sini nah ini yang di garis merah ini ya, ini yang namanya jarak dari sini terhadap sumbu X nya itu sama, hanya beda arahnya. Dari sini ke sini misal dia menghabiskan berapa satuan, misalnya di sini 2, 3, 4, misal di sini 8 satuan, maka di sini pun harus sama, di sininya pun sama 8 satuan juga, seperti itu. Yang ini juga sama jarak masing-masing, seperti itu. Jadi kalau kita lihat itu yang perpindahannya itu tadi ya, garis dan titik merah tersebut berpindah namun seperti halnya dihadapkan pada cermin datar itu tadi ya, makanya dia disebut pencerminan tadi. Selanjutnya, pada pencerminan itu ada beberapa rumus ya untuk menghasilkan bayangan. Jadi kalau direfleksikan, maka P aksennya itu untuk refleksi ini ada berapa syarat, ada 8 poin ini. Kalau dia terhadap sumbu X, maka bayangannya nanti menjadi X, min Y ya, X, min Y kalau terhadap sumbu X bayangannya. Kalau terhadap sumbu Y, maka dia min X, Y, kebalikannya ya. Terhadap sumbu garis Y sama dengan X, itu adalah Y, X. Terhadap garis Y sama dengan min X adalah min Y, min X. Kalau terhadap titik asal atau titik pusat ya 0,0, itu adalah min X, min Y. Itu kalau terhadap garis X sama dengan H H ini terserah ya berapa ya, 1, 2, 3 berapa. Jadi dia nanti untuk koordinat sumbu F nya adalah 2H min X, Y. Terhadap sumbu Y sama dengan K, kebalikannya X, koordinatnya nanti menjadi X, 2K min Y. Kalau terhadap titik A, B, jadi ada terhadap titik tertentu, maka 2A dikurang X, 2B dikurang Y. Bingung ya? Kalau bingung, kita lihat contoh berikut.
Tentukan bayangan titik A 1,-2 dan B min 3,5 setelah dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, dicerminkan terhadap sumbu X. Untuk yang ini kita akan lihat bagaimana cara mengerjakannya. Jadi di sini titik A 1,2 dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi maka A ya X, Y kita refleksikan terhadap sumbu X. Ini menjadi A aksen, ya X, min Y karena terhadap sumbu X. Coba kita kembali ke belakang, kita lihat rumusnya tadi. Kalau terhadap sumbu X itu adalah X, min Y. Ini loh. Kalau terhadap sumbu X min Y. Y yang ini. Ya, X, min Y. Jadi kalau kita jawab tadi pertanyaan yang ini terhadap sumbu X, maka menjadi refleksinya adalah bayangannya nanti adalah X, min Y. Nah, dimana X aksen adalah bayangannya adalah X itu sendiri ya, dan Y aksennya adalah min Y. Dari sini ya nak ya. Jadi dari sini asalnya. Jadi ini asalnya dari sini min Y itu untuk bayangannya. Karena di sini kan X aksen bayangan, letak bayangan, makanya punya X aksen dan ini punya Y aksen. Dimana X aksennya adalah bayangannya adalah X, dimana ini X, ini nilai Y. X nya adalah 1. Nah, ini 1 dan Y nya adalah min 2. Karena dia min Y, maka min dari min 2. Min ketemu min ya, min kali min adalah plus 2. Jadi refleksinya adalah X aksen, Y aksennya adalah 1,2. 1,2. 2 dari sini, 1 dari sini. Ya. Jelas? Selanjutnya untuk titik B min 3,5. Kita lihat. Dan untuk titik B min 3,5. Sekarang untuk titik B min 3,5. Min 3,5 cerminkan terhadap sumbu X juga dia masih. Maka X, min Y hasil pencerminannya. Di sini X aksennya adalah X ya. X aksennya adalah X. Nah, ini X aksen adalah X ya, dari sini ya nilai ini ya. Dan ini Y aksennya adalah min Y, dari sini asalnya ya. Karena ini punya X aksen, ini nilai Y aksen. Dimana X nya nilai X adalah min nilai X dan ini nilai Y. X nya min 3 dari situ ya. Dan Y aksen sama dengan min Y. Y adalah 5, berarti min 5. Jadi refleksinya adalah min 3,5. Seperti itu. Bagaimana? Mudah bukan? Kita lihat untuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu yang kedua. Sebuah titik P 10,5 dicerminkan terhadap sumbu Y. Kemudian dilanjutkan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan bayangan titik tersebut. Nah, jadi ini dua kali juga. Pertama dia dicerminkan terhadap 10, titik P. Selanjutnya titik P ini mati lampu. Titik P 10,5 ya, cerminkan terhadap sumbu Y. Sorry ini ya, mati lampu jadi gelap. Kemudian dilanjutkan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan bayangan titik tersebut. Jadi bayangan titik tersebut kita lihat di sini. Pertama terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y, rumusnya adalah terhadap sumbu Y, maka yang ini ya yang kita gunakan terhadap sumbu Y. Nih, kalau lihat terhadap sumbu Y, maka min X, Y hasil pencerminannya. Jadi kita akan bahas untuk yang nomor 2. Nah, pertama
10,5 terhadap sumbu Y, berarti min X, Y. Ini letaknya untuk X aksen dan ini punya Y aksen. Jadi X aksennya adalah min X dan Y aksennya adalah min Y. Y aksennya adalah Y. Ini dari sini ya. Ini min X dari sini. Jadi karena nilai X nya adalah 10, ini nilai X, letak nilai X, dan ini letak nilai Y. X nya adalah adalah 10, di sini kan min X, berarti min 10. Y nya adalah 5. Nah, kita tulis 5. Udah, jadi refleksinya yang pertama direfleksikan adalah nilainya min 10,5. Selanjutnya direfleksikan terhadap Y sama dengan X katanya. Kalau Y sama dengan X berarti nilainya adalah direfleksikan terhadap Y sama dengan X. Kita lihat tadi rumusnya, kalau Y sama dengan X adalah Y sama X berarti Y, X. Y, X. Y, X. Berarti Y, X hasil pencerminannya. Nih, Y, X. Dimana X double aksen untuk membedakannya ya, karena pencerminan yang kedua, jadi Bapak kasih tanda petiknya 2. X double aksen sama dengan Y aksen, sedangkan Y aksennya Y double aksennya adalah X aksen dari sini. Dari sini ya. Ini dari sini. Sorry. Efek mati lampu, teman-teman. Jadi di sini Y double aksennya nilainya, X double aksennya adalah Y aksen. Kita tahu kita sudah dapat tadi ini punya X aksen dan ini punya Y aksen ya. X aksennya adalah min 10. Karena di sini X double aksen adalah Y aksen, Y aksen adalah 5, berarti X double aksennya adalah 5, sedangkan Y double aksennya adalah X aksen, X aksennya adalah min 10, berarti Y double aksennya adalah min 10. Jadi refleksinya adalah 5, min 10. Seperti itu. Mudah bukan? Selanjutnya kita lihat pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan kita yang ketiga adalah bayangan garis. Nah, ini mulai agak serius ini ya. Bayangan garis Y sama dengan 2X tambah 2 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X tadi adalah X, Y ya. Bayangannya adalah X, Y. Nah, tadi di rumusnya ya. Kalau Y sama dengan X adalah Y, X itu. Kamu lihat. Y, X. Nah, ini lihat. Maka kita akan jawab, dia minta bayangan garis, berarti dia minta persamaan garis itu hasilnya. Nah, ini kita lihat ya di sini ya. Bayangan garis Y sama dengan 2X tambah 2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X berarti hasil pencerminannya adalah Y, X, bukan X, Y ya. Kebalikannya Y, X. Maka di sini X aksen ini kan nilainya X aksen, ini nilai Y aksen, hasil pencerminan. X aksennya adalah Y dan Y aksennya adalah X. Dalam substitusikan ke persamaan garis, jadi kita substitusikan ke persamaan garis ya, nilai Y dan X nya, bahwa Y nya adalah X aksen, nilai Y ini itu adalah X aksen. Nah, ini Y ini adalah X aksen dan Y aksen adalah X. X nya dari sini. Jadi kita gantikan Y nya dengan X aksen, karena dari sini tadi sudah didefinisikan dulu ya. Jadi X aksen sama dengan 2 Y aksen tambah 2. Selanjutnya kita pindah buat ruas sebelah kanan menjadi Y aksen ya, bisa pindah ya, sebenarnya bukan pindah sih, kita kurangkan dengan 2 ruas kiri dan kanan ya, sehingga di sini habis 2-nya ruas kanan, tinggal yang ruas kiri.
yaitu X aksen min 2. Selanjutnya Y aksennya adalah X aksen min 2 per 2. Ini turun ke bawah, ini nanti turun ke bawah, sehingga jadinya seperti ini. Y aksen sama dengan X aksen min 2 per 2. Karena dia dari pencerminan, maka Y sama dengan, ya, kita hilangkan aksennya menjadi Y sama dengan X min 2 per 2, atau X ya, X min 2 per 2 itu Y sama dengan X min 2 per 2, itu kan sama saja dengan X per 2 dikurangi 2 per 2. X per 2 itu sama saja dengan setengah X. 2 per 2 itu adalah 1. Jadi inilah persamaan garisnya. Gimana? Mudah bukan? Selanjutnya yang keempat, garis 2X min Y sama dengan 5 dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 1. Berarti ini hanya menggunakan nilai H, ya. H-nya adalah min 1. Kalau yang seperti itu rumusnya, hasil pencerminan adalah, kita lihat lagi di rumus tadi, ya, sama dengan min 1. X sama dengan min 1. Nah, jadi X nya sama dengan H, maka hasil pencerminannya adalah 2H min X, Y. 2H min X, Y. Ini hasil pencerminannya. Oke, 2H min X, Y. Lihat nomor 4, ya, hasil pencerminannya, refleksinya terhadap sumbu X sama dengan H, maka 2H min X, Y. Nah, ini masih tetap seperti yang tadi, ya. Nilainya ini 2H min X itu nilai X aksen, sementara yang ini nilai Y aksen. Jadi di sini X aksennya adalah 2H min X, ya. H-nya adalah min 1. H ini min 1. Jadi 2 kali min 1 dikurang X sama dengan min 2. 2 kali min 1 kan min 2 dikurang X aks dikurang. Nah, ini langsung tukar tempat, ya. Jadi ini prosesnya begini maksudnya. Jadi X aksen sama dengan min 2 min X. Kita mau buat X saja, ya, di sebelah sini, maka X ini pindah. X ini pindah ke sini dan yang ini pindah ke sini. Berarti kan menjadi X sama dengan, ini X aksen sudah pindah ke kanan menjadi min 2, dia min X aksen, ya, karena pindah ruas, positif pindah ruas menjadi negatif, sementara ini yang negatif pindah ruas menjadi positif, ya. Tuh, pakai seperti ini, dapatlah nilai X nya adalah min 2 min X aksen atau X bayangan, ya. Sementara Y aksennya adalah Y, ini nilainya Y. Dah, jadi kita substitusikan ke persamaan garis 2X min Y sama dengan 5. Jadi kita masukkan nilai X ini, kita masukkan ke sini, karena nilai X adalah min 2 min X aksen, sementara nilai Y adalah kita masukkan ke sini, sehingga kalau Y kan sama dengan Y aksen, kalau ini 2 dikali min 2 min X aksen dikurangi Y aksen sama dengan 5, ini kita kalikan ke dalam satu-satu, ya. 2 kali min 2 min 4, 2 kali min X aksen berarti min 2 X aksen dikurangi Y aksen sama dengan 5. Nah, ini pindah ruas 5 ini ke kiri menjadi negatif 5. Negatif 5 tambah negatif 4 berarti utang 4, utang lagi 5, berarti utangnya 9, kan? Makanya dia min 9. Nah, terus ini min 2X aksen min Y aksen sama dengan 0. Diperolehlah di sini, pindahkan lagi posisi supaya ini X nya Y nya jadi positif, kita pindah ruas ke kanan, jadi yang tadinya negatif jadi positif semua. 2X aksen Y aksen
plus 9, bukan negatif 9 lagi karena udah pindah ruas. Yang tadinya negatif Y aksen menjadi positif Y aksen, yang tadinya negatif 2X aksen menjadi 2X aksen karena dia pindah ruas semuanya. Jadi bayangannya adalah 2X, kita hilangkan aksennya, jadi hasilnya adalah bayangannya 2X tambah Y tambah 9 sama dengan 0. Itulah, mudah bukan? Baik, biar kamu tambah pintar lagi ya, tambah paham ya. Nah, ini tadi rumus-rumusnya ya, bahwa X sama dengan H kalau terhadap garis Y sama dengan K, ini rumusnya seperti ini. Jadi ini gunanya rumus ini untuk kamu pelajari ya kalau ketemu tipe-tipe soalnya. Nah, ini latihan kamu di rumah, silakan kamu kerjakan nak ya. Sama ada 4, masih sama seperti yang tadi sudah kita bahas. Jadi insya Allah kamu bisa. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lampu pun sudah hidup.